Kisah lengkap Haji Sake dan kereta gaib Raja Setan. Bab 1. Asal-usul dan kekayaan yang menjadi perangkap. Pada masa penjajahan Belanda, di sebuah wilayah pedalaman Jawa Barat yang sekarang masuk daerah Banten atau sekitarnya, hiduplah seorang laki-laki bernama Haji Sake. Masyarakat memanggilnya Haji karena ia pernah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Namun setelah kembali ke tanah air, hatinya perlahan berubah. Haji Sake berasal dari keluarga yang awalnya sederhana. Namun ia memiliki cita-cita yang terlalu tinggi untuk menguasai segalanya. Ia tidak puas hanya dengan bekerja keras secara halal. Ia ingin menjadi orang paling kaya, paling berkuasa, dan paling ditakuti di seluruh daerah itu. Demi kekuasaan, ia mulai mendekati ilmu-ilmu yang keliru, mendekati makhluk halus, dan akhirnya membuat perjanjian gelap. Ia berjanji akan menyerahkan sebagian besar hidupnya dan segala ketulusan hatinya kepada kekuatan kegelapan, sebagai ganti kekayaan yang melimpah, kesaktian yang luar biasa, dan kendali atas segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Perlahan tapi pasti, kekayaan benar-benar datang melimpah. Sawah, ladang, rumah, ternak, dan emas bertumpuk-tumpuk di tempatnya. Orang-orang takut padanya, tunduk kepadanya, dan menyebutnya sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Namun hati Haji Sake makin lama makin keras, sombong dan lupa pada Sang Pencipta. Bab 2. Membuat kereta yang tak ada tandingnya. Merasa kekuasaannya belum cukup dipamerkan, Haji Sake berniat membuat sesuatu yang akan menjadi kebanggaan terbesarnya. Sebuah kereta kencana yang paling megah, paling indah, dan paling kuat sedunia. Ia memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu terbaik, emas murni, dan perhiasan berharga. Namun itu belum cukup. Ia meminta bantuan makhluk-makhluk yang telah ia perjanjikan untuk mengisi kereta itu dengan kekuatan gaib yang dahsyat. Malam demi malam terdengar suara gemuruh, bunyi palu, dan suara orang bekerja tanpa terlihat siapa yang bekerja. Ketika pagi tiba, kereta itu sudah jadi sempurna. Bentuknya gagah, berkilauan seperti emas terbakar, ditarik oleh 4 ekor kuda hitam legam yang matanya menyala merah bara api. Kereta itu bisa melaju secepat kilat tanpa diarak, bisa berjalan sendiri melayang rendah di atas tanah, dan tak ada satupun orang yang berani menghadangnya. Masyarakat mulai berbisik-bisik, itu bukan kereta manusia biasa. Itu kereta yang ditenagai roh-roh jahat. Itu kereta Raja Setan. Julukan itu melekat terus, karena siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan rasa takut yang tak terjelaskan. Bab 3. Kesombongan yang memutuskan ikatan. Dengan kereta itu, Haji Sake berkeliling memamerkan kekuasaannya. Ia melintas di desa-desa, di jalan raya, dan di ladang rakyat. Siapa yang tidak memberi jalan akan ia geser begitu saja. Ia merasa dirinya sudah setara raja, bahkan merasa lebih hebat dari raja. Ia lupa bahwa waktu itu milik Allah, dan kekuasaan itu hanya titipan. Banyak orang yang menasihatinya agar kembali ke jalan yang benar, membagi hartanya untuk yang membutuhkan dan bertaubat. Namun Haji Sake menolak mentah-mentah. Ia berkata, "Aku punya segala-galanya, aku punya kekuatan yang tak ada yang bisa mengalahkan. Kenapa aku harus takut?" Ia semakin jauh meninggalkan agama, semakin dekat dengan kegelapan yang telah ia pilih. Bab 4. Waktu yang tak bisa ditunda. Tiba waktunya ajal menjemput. Saat nyawa hendak dicabut, Haji Sake baru menyadari kesalahannya. Ia berteriak memohon ampun, berjanji akan menyerahkan semua hartanya, akan berbuat baik, akan kembali beribadah. Namun saat itu semuanya sudah terlambat. Perjanjian yang ia buat dengan kekuatan kegelapan itu mengikatnya erat sekali. Karena selama hidupnya ia sangat mencintai kereta itu dan mengandalkan kekuatan gaibnya, arwahnya terikat erat dengan kereta tersebut. Ia tidak bisa berpisah, tidak bisa beristirahat dengan tenang, dan tidak bisa melangkah ke alam yang sesungguhnya. Ia terperangkap di dalam kereta itu bersama makhluk-makhluk yang pernah ia perintah. Kereta yang dulu menjadi lambang kemegahannya, kini menjadi penjara abadi baginya. Bab 5. Kemunculan kereta gaib sampai sekarang. Sejak saat itu hingga sekarang, banyak orang yang mengaku melihat atau mendengar tanda-tanda kemunculan kereta Haji Sake atau kereta Raja Setan, terutama pada malam-malam yang sunyi, berawan mendung, atau saat ada peristiwa besar yang akan terjadi. Terdengar suara derap kuda yang sangat kencang,
Bunyi roda yang menggelegar seperti guntur yang merambat, disertai suara angin yang menderu. Terlihat bayangan kereta besar yang melayang rendah. Kadang berkilau keemasan, kadang hitam pekat menghitamkan malam, ditarik kuda-kuda yang matanya menyala merah. Melintas dengan sangat cepat, lalu seketika menghilang begitu saja di tikungan, di balik kabut, atau di tempat yang sepi. Kadang terdengar suara tawa yang angkuh, kadang suara rintihan yang pilu, seolah ada yang sedang meratapi penyesalan yang tak berujung. Orang yang mencoba menantang, memanggil-manggil, atau terlalu penasaran biasanya akan jatuh sakit, tersesat berhari-hari, atau mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuat mereka sadar untuk tidak sembarangan mengganggu hal-hal yang gaib. Bab 6. Pesan dan peringatan yang tersimpan. Kisah Haji Sake dan kereta Raja Setan bukan sekadar cerita seram semata, melainkan peringatan yang sangat dalam bagi kita semua. Janganlah kita mencintai harta, kekuasaan, kemewahan, dan kesaktian dunia lebih dari kita mencintai Allah SWT. Segala sesuatu yang didapat dengan cara yang salah, pada akhirnya akan menjerat dan membinasakan diri sendiri. Kekuatan yang besar tanpa iman yang benar pada akhirnya akan berubah menjadi petaka abadi. Dan bagi siapapun yang mendengar atau melihat hal-hal yang aneh dan gaib, jangan penasaran, jangan menantang, cukup berlindung kepada Allah dengan beristighfar dan menjaga hati yang bersih. Karena kekuatan yang paling dahsyat sebenarnya adalah ketakwaan dan kerendahan hati. Demikianlah kisah lengkapnya dari awal sampai akhir, sebagaimana yang turun-temurun diceritakan oleh masyarakat. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua.